Akhasul khawas. Taubat itu akhasul khawas. Taubat apa ini? Taubat orang-orang khususnya Allah. Apa mereka taubat? Mereka bukan taubat dari kesalahan mereka karena mereka tak buat kesalahan. Mereka tak taubat dari kelayaran mereka karena hati mereka selalu berzikir. Tapi mereka bertaubat karena tidak bersegera dalam berbuat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Jazallahu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Alhamdulillah. Ini ngaji lagi hari ini. Minggu kemarin, bulan kemarin kita ngaji bab taubat. Jadi kita bahas minggu kemarin, kita baru buka pembukaan bab taubat. Imam Nawawi rahimahullah, beliau menulis dalam kitabnya dalam pembukaan bab taubat, beliau katakan taubat itu hukumnya wajib. Taubat itu hukumnya wajib atas setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dosa yang berhubungan dengan antara hamba dengan Allah, maka dosa tadi tiga syaratnya. Tiga syarat taubatnya bisa diterima. Yang pertama adalah keinginan, yang pertama adalah meninggalkan maksiat yang dia buat. Kesalahan yang dia lakukan itu telah dia tinggalkan. Kemudian yang kedua, dia menyesali telah berbuat maksiat tadi. Kemudian yang ketiga, berjanji tidak akan mengulanginya lagi sampai dia mati. Yang pertama meninggalkan, melepas betul-betul maksiat tadi. Kemudian yang kedua menyesal atas perbuatan yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu antara hamba dengan Allah. Kalau dosa atau kesalahan yang dibuat antara hamba dengan hamba, ada hak orang lain yang dia tidak tunaikan, ada dia buat kesalahan dengan sesama manusia, maka tambah satu lagi syaratnya jadi 4. Apa itu? Meminta ikhlas atau meminta maaf kepada orang yang dia zalimi atau yang haknya tidak dia tunaikan. Atau mungkin kalau haknya berupa barang, maka tunaikan barang dia, bayarkan barang dia, kembalikan barang dia dan lain sebagainya. Maka itu syarat-syarat diterimanya taubat. Dan taubat ini adalah wajib, tidak ada dari kita satu orang pun yang tidak melakukan kesalahan satu hari. Tidak ada satu orang dari kita yang tidak melewati harinya tanpa berbuat kesalahan. Maka itu bab taubat diletakkan oleh Imam Nawawi setelah bab ikhlas. Kenapa? Karena hati yang ikhlas hanya bisa tertunaikan dengan apa? Dengan menjauhkan diri dari kemaksiatan, dengan bertaubat. Kita masuk hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, demi Allah sesungguhnya aku senantiasa beristighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari aktsaru min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Lebih daripada 70 kali Nabi beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi lebih dari 70 kali. Kita hari ini semalam kita sudah taubat berapa kali? Nabi SAW orang yang maksum, lebih dari 70 kali beliau bertaubat dalam sehari. Dalam riwayat lain, wa'an anil Agharri ibni Yasar al-Muzani, dari Aghar bin Yasar al-Muzani. Ini sahabat baru lagi kita dengar. Enaknya belajar hadis nih, kita dengar nama-nama sahabat terus. Kita dengar sahabat baru lagi, sahabat baru lagi. Setiap sahabat punya keistimewaan yang berbeda-beda. Sahabat Aghar bin Yasar ini adalah orang Basrah. Basrah itu kalau sekarang itu Irak.
Basrah itu di Irak, dan beliau termasuk sahabat yang ikut berhijrah dengan Nabi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Nabi hijrah, dengar berita hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, maka dia pun ikut berhijrah dari Basrah ke Madinah. Basrah itu kalau dari Mekah kurang lebih jaraknya 1.500 kilo. Kalau dari Madinah 1.250 sekian kilo. Jadi maka Aghar ini terkenal dengan ketawaduannya. Salah satu sahabat yang beliau sangat terkenal dengan ketawaduannya, dan banyak juga ilmu-ilmu dalam agama ini yang melalui riwayat Aghar bin Yasar. Beliau meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mintalah ampunan atas dosa-dosa kalian. Fa inni, karena sesungguhnya aku bertobat ilallah, ilaihi, kepada Allah, fil yaumi, dalam sehari, mi'ata marrotin, kurang lebih 100 kali. Tadi Nabi katakan 70 kali, yang ini 100 kali. Dua hadis ini tidak bertentangan, Pak. Maksudnya apa? Maksudnya 70, maksudnya 100. Dalam bahasa Arab itu angka 7 itu menunjukkan angka banyak. 70 sekian, 70 sekian, maksudnya banyak. Nabi banyak dalam sehari beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi banyak meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang meminta ampunan ini pun ada sebutan-sebutan yang berbeda dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an nama-nama orang yang bertobat Allah kasih julukan beda-beda. Tergantung taubat dia macam mana. Dalam Al-Qur'an ada Allah katakan at-taibun, at-taibu, taibun. Taibun ini maksudnya apa? Taibun ini orang yang kembali kepada Allah, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut azab Allah. Orang yang bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, minta maaf atas kesalahan-kesalahan dia kepada Allah karena takut azab Allah, maka nama dia taibun. Kemudian yang kedua ada lagi yang lain. Yang kedua apa? Yang kedua orang yang bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah karena malu maksiat pada Allah. Ada orang yang takut azab. Yang kedua ada orang yang malu. Dia malu kalau dia maksiat pada Allah. Dia malu kalau dia tidak taat pada Allah. Maka dalam Al-Quran Allah sebut orang-orang ini dengan istilah munibun. Allah sebut dengan istilah munibun. Kemudian ada juga yang lain, orang yang bertaubat juga, tapi Allah sebut dengan istilah yang lain. Apa itu? Nah, orang yang bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah karena segan dengan Allah. Tadi yang pertama karena takut, yang kedua karena malu, yang ketiga karena segan. Karena dia segan dengan kewibawaan Allah, segan dengan kebijaksanaan dan kehebatan Allah, maka dia bertaubat kepada Allah. Maka orang yang ketiga ini biasanya orang-orang yang dekat dengan Allah, maka Allah beri julukannya namanya Awwab. Awwab, atau kadang-kadang kita pernah dengar namanya sholat awwabin. Nah, selepas maghrib itu kita sholat 6 rakaat. Sholat awwabin namanya, sholat orang yang kembali kepada Allah. Maksudnya awwab ini adalah orang-orang khususnya Allah yang dia bertaubat karena apa? Karena keagungan Allah, karena segan dengan kebijaksanaan dan kewibawaan Allah. Jadi pertanyaan kita juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksum. Kenapa? Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertaubat? Taubat dari apa Nabi? Dosa beda dong. Nabi taubat dari apa? Dosa pun Nabi tak buat dalam kehidupan beliau. Nabi maksum, jelas Allah katakan dalam Al-Quran, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah katakan dosa kau yang telah lalu dan yang akan datang pun telah diampuni. Nabi Allah kekal, Allah kukuhkan dalam Al-Quran tidak punya dosa, tidak punya dosa. Terus apa yang Nabi taubat? Maka taubat ini pun ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatannya. Maka orang-orang awam seperti kita ini, orang-orang umum seperti kita ini, umumnya orang Islam bertaubat dari kemaksiatan, maksiat dan kesalahan yang kita lakukan, maka kita bertaubat dari itu. Kemudian ada tingkatan lagi orang soleh, orang-orang soleh, mereka orang-orang baik Islam, yang mereka tunaikan hak-hak Islam, maka mereka bertaubat bukan karena kesalahan mereka, karena mereka pun menjaga diri dari kesalahan. Taubat dari apa mereka? Mereka taubat dari kelalaian mereka.
Harusnya waktu ini bisa dipakai untuk zikir, ternyata tidak zikir. Astagfirullah, ya Allah, aku bertaubat ya Allah. Sholat 2 rakaat. Taubat kenapa? Karena waktu ini lalai tidak ada zikir. Harusnya tadi bisa dipakai untuk zikir, malah dipakai untuk keliling-keliling tidak jelas. Malah dipakai untuk pergi ke sana ke sini. Harusnya bisa dipakai untuk zikir di masjid. Harusnya dipakai untuk baca Quran. Kemudian ada lagi nama taubat. Ya, taubat yang kedua ini namanya taubat khas atau taubat orang-orang soleh. Taubatnya orang-orang soleh seperti ini. Mereka menjaga diri mereka dari kemaksiatan. Mereka taubatnya karena kelalaian mereka. Kemudian ada lagi tingkatan yang paling tinggi, namanya taubatul akhasul khawas. Taubatul akhasul khawas. Taubat apa ini? Taubat orang-orang khususnya Allah. Apa mereka taubat? Mereka bukan taubat dari kesalahan mereka karena mereka tak buat kesalahan. Mereka tak taubat dari kelalaian mereka karena hati mereka selalu berzikir. Tapi mereka bertaubat karena tidak bersegera dalam berbuat kebaikan. Jadi ada orang yang taubat dari kemaksiatan, ada yang tingkatan di atasnya lagi memang betul-betul tidak buat maksiat, menjaga dirinya dari maksiat. Itu taubat dari kelalaian. Kemudian yang di atasnya lagi taubat karena tidak bersegera dalam berbuat kebaikan. Nah, inilah maksud Nabi taubat, Nabi bertaubat, Nabi beristighfar ini. Nabi maksudnya apa? Kenapa Nabi tidak lebih segera lagi dalam berbuat kebaikan? Kenapa Nabi tidak lebih tidak lebih lagi buat kebaikannya? Itu maksud Nabi bertaubat. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat semalam suntuk sampai kaki beliau. Nabi selalu sholat. Kadang-kadang Sayyidatina Aisyah mengatakan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Dalam Fadilah Amal itu, dalam Hikayatus Sahabah, Maulana Zakaria menulis kisah macam mana Nabi sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Ada kita di sini Pak yang sholat malam sampai bengkak-bengkak kaki. Kadang-kadang kita bangun pun anak komat. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagi waktunya. Ketika malam beliau akan bangun sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Maka ditanya dengan Sayyidatina Aisyah, istri tercintanya bertanya, wahai suamiku, wahai Rasulullah, engkau ini kan sudah dijamin bahwa engkau tak akan berdosa sama sekali. Engkau masuk surga paling tinggi, engkau sayyidu bani Adam, engkau pimpinan anak Adam. Kenapa engkau masih menyulit-nyulitkan diri kau dalam beribadah? Maka apa kata Nabi? Afala aku na'abdan syakuro. Apakah tidak boleh aku jadi hamba yang bersyukur? Kata Nabi. Nah, maka bentuk syukurnya Nabi adalah Nabi memperbanyak taubat dan istighfar pada Allah. Menyegerakan taubat adalah sebagaimana taubat itu wajib, maka bersegera dalam bertobat pun wajib. Orang yang melambat-lambatkan tobat, maka dia dihitung dapat dosa baru lagi. Sudah buat kesalahan dapat dosa, melambat-lambatkan untuk tidak bersegera dalam beristighfar, tidak segera minta ampun, tidak segera bertobat pada Allah, itu pun satu dosa yang baru. Maka ketika kita merasa kita buat kesalahan, maka segeralah bertobat. Beristighfar pada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu gunanya istighfar ini ghafaro itu dalam bahasa Arab itu arti aslinya. Kita doa, ya Allah, beri aku maghfirah, beri aku ampunan. Apa maksud ghafaro ini? Ghafaro maksud yang sebenarnya dari ghafaro ini adalah menutup artinya ghafaro itu. Apa maksudnya? Ya Allah, ampuni dosa aku, maksudnya apa? Ya Allah, tutupi aib aku, jangan sampai orang nengok aku buat kesalahan. Jangan sampai kesalahan yang aku sudah buat ini ditampakkan kepada orang lain. Itu maksudnya. Maka orang yang memperbanyak istighfar, insya Allah Allah akan tutupi aib-aib yang dia kerjakan. Kesalahan-kesalahan kita. Tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Semua berbuat kesalahan. Maka perbanyak diri kita dengan beristighfar. Kemudian hadis selanjutnya, hadis ke-15. Wa an Abi Hamzata Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat baru lagi kita dengar. Namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini anak dari seorang perempuan yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dua beradik dengan kakaknya namanya Ummu Haram. Ummu Haram ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering datang ke rumah Ummu Haram, datang bersilaturahmi secara khusus ke rumah Ummu Haram.
Para ulama mengatakan, semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Ummu Haram ini adalah saudara adalah ibu susunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mahramnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara sah. Maka kadang-kadang Nabi sering main ke rumah, bersilaturahmi ke rumah Ummu Haram, dan Ummu Sulaim adalah saudarinya Ummu Haram. Maka Ummu Sulaim adalah bibi susunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bibi susunya Nabi. Maka Anas bin Malik, Ummu Sulaim, ketika Anas bin Malik umur 10 tahun, maka Ummu Sulaim datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bawa anaknya umur 10 tahun tadi. Kemudian Ummu Sulaim katakan, ya Rasulullah, aku titipkan anak aku umur 10 tahun ini untuk ngaji dengan kau. Di anaknya umur 10 tahun disuruh mondok ngikut dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kerjanya Anas bin Malik? Anas bin Malik inilah muridnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pelayannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Murid khususnya Nabi. Beberapa ulama, kebiasaan ulama adalah apa? Senantiasa membawa murid-murid kesayangannya, murid-murid khususnya untuk menemani beliau, yang beliau percaya menemani beliau. Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya murid khusus. Di antaranya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik di antara salah satu beliau hari-hari memberikan air Nabi untuk berwudu ketika tahajud. Kemudian bawakan sendal Nabi dan lain-lain sebagainya. Anas bin Malik pernah cerita, beliau radhiyallahu anhu bercerita, Nabi sallallahu, aku 10 tahun berkhidmat dengan Nabi, kata beliau. 10 tahun aku berkhidmat dengan Nabi, tak pernah satu kali pun aku dengar keluar dari mulut Nabi pertanyaan kenapa. Kadang-kadang ada gitu tuh Pak, apa yang dibuat anak kita, apa yang dibuat istri kita, atau apa yang dibuat orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, yang tidak sesuai dengan perintah kita, tidak sesuai dengan mau kita, maka kita tanya, ngapa buat macam ini? Kenapa buat seperti ini? Kenapa tidak seperti itu? Akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 tahun Anas bin Malik anak kecil, umur 10 tahun berkhidmat dengan Nabi 10 tahun. Anak umur 10 tahun tahu apa? Anak umur 10 tahun tak tahu apa-apa. Kita tahu anak umur 10 tahun gimana. Maka anak umur 10 tahun jadi khadimnya Nabi, melayani Nabi, menemani Nabi kemana beliau pergi, ngaji terus dengan Nabi 24 jam. Maka anak ini mengatakan, tidak pernah satu kali pun selama aku berkhidmat kepada Nabi, Nabi bertanya kenapa, ataupun Nabi membentak. Itulah akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anas bin Malik di sini disebutkan khusus khadimi Rasulullah, yang beliau ini adalah pelayannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khadimnya Nabi, murid khususnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum. Allah lebih senang dengan taubatnya seorang hamba, taubatnya salah seorang dari kalian, melebihi orang saqata ala ba'irihi, yang dia menemukan kendaraan dia, menemukan untonya lagi, waqad adallahu fi ardi falatin, yang dia telah kehilangan sebelumnya di padang pasir yang tidak ada penduduk sama sekali, tidak ada ujung. Apa cerita lengkapnya? Cerita lengkapnya Imam Muslim meriwayatkan, wa fi riwayatin li Muslimin, Allahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih. Allah Subhanahu wa taala sangat senang bi taubati 'abdihi, dengan taubatnya hamba, hina yatubu ilaihi, ketika dia bertaubat kepada Allah, ketika dia kembali kepada Allah. Min ahadikum, melebihi salah seorang dari kalian, kana ala rahilatihi, yang dia dalam perjalanan bersama tunggangannya, hewan tunggangannya, bi ardi fulatin, di satu tempat yang jauh yang tidak ada permukiman, tidak ada orang kiri kanan, maksudnya padang pasir, di tengah padang pasir. Fanfalatat minhu, maka kemudian hewan tunggangan dia tadi, unta dia tadi terlepas unta dia, wa alaiha ta'amuhu, sedangkan di atas tunggangan dia tadi makanan perbekalan dia, wa syarabuhu, dan minuman dia, airnya, fa ayisa minha, maka dia putus asa. Tak ada air, tak ada makanan, dalam keadaan kelaparan, hewan tunggangan kabur, maka kemana nak cari nih?
Tengok ujung depan semua padang pasir, tidak ada nampak permukiman. Tengok kiri kanan depan belakang semua seperti itu. Tidak ada sumber kehidupan sama sekali di tengah gurun pasir. Fa'ata syajaratan, maka karena putus asa tadi, dia pergi ke satu pohon. Fattaja'a fi dhillihi, dia tengok ada satu pohon, kemudian dia berteduh di bawah pohon tadi. Wa qad aisa min rahilatihi, dalam keadaan berputus asa karena hilang hewan tunggangan tadi. Fa bainama huwa kadzalik, maka ketika lagi duduk temenung, macam mana ini, makanan enggak ada, air enggak ada, hewan tunggangan lari mau pulang jalan jauh, perut lapar, maka dalam keadaan seperti ini, idza huwa biha qa'imatan indahu, tiba-tiba unta yang hilang tadi tegak di sebelah dia. Unta tadi tiba-tiba ada balik di sebelah dia. Fa'akhadha bi khitamiha, maka dia ambil tali kekangnya. Tsumma qala min syiddatil farah, karena saking senangnya dia balik lagi hewan tunggangan, balik lagi semua perbekalan, maka dia katakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking senangnya apa yang keluar dari mulut dia, ya Allah, akulah Tuhan dan engkaulah hambaku. Karena ya Allah, engkau Tuhan kami engkau Tuhan kami hamba engkau. Tapi karena saking senangnya terbalik. Apa kata dia? Ya Allah, engkau hamba aku Tuhan kau. Nah, saking senangnya seperti itu. Akhta'a min syiddatil farah, kesalahan bicara tadi, lidah dia keseleo karena apa? Karena saking senangnya. Maka kata Nabi, Allah senang yang seperti ini ketika ada seorang hamba bertaubat, maka Allah lebih senang lagi daripada senangnya orang ini. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah senangnya Allah ketika ada hamba yang bertaubat. Setiap hari Allah menunggu kita, mana hamba-hambaku yang mau bertaubat. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, fa aina tadhhabun, wahai manusia, wahai hamba-hambaku, kemana kalian lari? Kemana kalian pergi? Berdosa sebesar apapun, Allah Subhanahu wa taala dengan karunia, dengan kemurahannya Allah akan ampuni dosa kita. Dalam hadis qudsi Allah katakan, kalau kau datang kepadaku dengan dosa sebesar gunung, dengan dosa sebesar gunung. Macam mana sebesar gunung? Ada kita di antara kita yang bisa manggul gunung? Tidak ada. Kalau kalian datang kepadaku, kata Allah, dengan dosa sebanyak gunung, atau seukuran antara bumi dengan langit ini semua penuh dengan dosa-dosa kalian, kata Allah, kalian datang kepadaku, minta ampun kepadaku, bertaubat kepadaku, kata Allah, aghfiru lakum wala ubali, kata Allah, aku ampuni dosa kalian dan aku tak peduli dengan dosa kalian. Dan itu tidak, ampunan yang Allah berikan tidak akan mengurangi sedikit pun dari keagungan Allah, tidak akan mengurangi khazanah Allah sedikit pun. Maka bertaubatlah kita pada Allah. Allah senang dengan hamba-hamba yang mau bertaubat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis ke-16, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Jadi ada seorang sahabat namanya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini adalah seorang sahabat yang terkenal dengan suaranya bagus, qorinya para sahabat. Nabi satu hari pernah jaulah malam-malam. Macam orang jamaah tabligh itu jaulah malam-malam, Nabi pun buat jaulah. Maka malam-malam Nabi SAW jaulah dengan para sahabat. Maka berhenti, tiba-tiba Nabi berhenti di satu rumah. Terdengar dari dalam rumah tadi terdengar ada orang sedang membaca Al-Quran. Yang karena saking bagusnya suara bacaan Quran dia, maka Nabi mendengarkan dengan tawajuh. Nabi dengarkan suara dia dengan tawajuh. Maka besok paginya Nabi katakan, tadi malam ketika aku sedang jaulah, aku dengar suara bacaan Al-Quran. Itu bacaan Quran engkau, wahai Abu Musa. Maka Abu Musa katakan, ya Rasulullah, iya itu suara bacaan Al-Quran. Maka apa kata Nabi? Laqad utita mizmarun min mazamiri ali Daud. Sungguh engkau telah mendapatkan kelebihan suara sebagaimana kelebihan suara yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Nabi Daud itu kelebihannya, beliau punya suara yang indah. Yang saking indahnya suara Nabi Daud, ketika beliau bacakan ketika beliau bacakan Zabur, dalam Zabur itu isinya puji-pujian. Macam kita buku-buku qasidah kita itu, macam itu juga isi kitab Zabur itu puji-pujian
puji-pujian tentang keagungan Allah, tentang kehebatan Allah. Maka Nabi Daud biasa membaca kitab Zabur. Ketika beliau baca dengan suara yang keras, maka burung-burung akan datang duduk di sebelah beliau, bertengger di sebelah beliau. Untuk apa? Untuk mendengarkan bacaan beliau. Bahkan gunung-gunung pun ikut menggerakkan badannya karena mendengar suara Nabi Daud yang sangat bagus. Itu kelebihan suara Nabi Daud. Dan Abu Musa al-Asy'ari kata Nabi, sungguh engkau telah diberikan suara sebagaimana suara yang telah didapatkan oleh Nabi Daud. Tengok keagungan Allah, Pak. Yang kita dapat pelajari, pita suara kita sama galanya. Semua kita punya pita suara yang sama, punya tenggorokan yang sama, tapi yang keluar dari pita suara tadi suara yang berbeda-beda. Suara yang berbeda-beda keluar, itulah hebatnya Allah. Benda yang kecil bisa keluarkan suara yang beda-beda. Ada orang mungkin bisa niru-niru, tapi setiap orang punya suara yang berbeda-beda. Maka Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah melebarkan tangannya di malam hari supaya bertaubat orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul laili, dan Allah melebarkan tangannya di waktu siang, di waktu malam, wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail, dan Allah Subhanahu wa taala melebarkan tangannya di waktu siang supaya bertobat orang-orang yang buat maksiat di malam hari. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai kapan Allah melebarkan tangannya? Sampai terbit matahari dari barat. Wah, ada pertanyaan di sini. Apa maksud Allah melebarkan tangannya? Bukan berarti Allah punya tangan seperti kita makhluk ini punya tangan, bukan. Allah tidak sama seperti makhluk. Dalam Al-Quran Allah katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Allah tidak ada yang sama dengan dia satu orang pun. Tidak ada satu makhluk pun yang sama dengan Allah. Allah berbeda dengan makhluk. Jelas mukhalafatul lil hawadis, Allah berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Maka bagaimana, apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini adalah orang Arab itu salah satu kelebihan orang Arab, ketika dia senang, ketika dia untuk menunjukkan penerimaan, untuk menunjukkan keridhaan, maka dia akan lebarkan tangannya. Oh, marhaban, marhaban. Ketika ada orang datang, maka dia akan lebarkan, oh marhaban ya akhi, datang, kemudian dia akan peluk. Maksudnya melebarkan tangannya adalah menunjukkan keridhaan, menunjukkan penerimaan. Allah menerima semua taubat orang-orang yang bertaubat di malam hari. Allah tunggu, Allah melebarkan tangannya. Maksudnya apa? Allah menyiapkan keridhaannya di waktu siang, di waktu malam, untuk bertaubat orang yang bermaksiat di malam hari maupun siang hari. 24 jam pintu taubat terbuka, kata Allah. Nabi SAW menegaskan 24 jam pintu taubat terbuka. Sampai kapan pintu taubat tadi tertutup? Sampai terbit matahari dari barat. Selagi matahari terbit dari timur, selagi belum terjadinya kiamat, maka Allah tunggu taubat seorang hamba. Kapan hambaku datang untuk bertobat? Kapan hambaku datang untuk minta ampun padaku, kata Allah? Kapan hambaku datang untuk menyerahkan dirinya kepada aku? Maka kita cek lagi diri kita, sudahkah kita bertaubat hari-hari? Salah satu amalan para ulama adalah mereka setiap sebelum sholat mereka bertaubat, setiap selepas sholat mereka bertaubat, setiap sebelum tidur mereka bertaubat, setiap bangun tidur mereka bertaubat. Hari-hari mereka Mereka bertaubat pada Allah karena takut mereka diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan masih ada kesalahan yang belum diampuni oleh Allah. Masih ada kesalahan yang belum kita minta ampun, minta bertaubat pada Allah. Kemudian wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba, siapa yang bertobat kepada Allah, qabla an tatlu asy-syamsu, sebelum terbitnya matahari, min maghribiha, dari sebelah barat, sebelum datangnya kiamat, taballahu alaihi, maka masih ada kemungkinan untuk diterima taubat oleh Allah. Maka selagi matahari belum terbit dari barat, sebelum tertutup pintu taubat, maka segeralah kita bertaubat. Maka penuhi syarat-syarat taubat.
Kalau kita mau taubat kita diterima, penuhi syarat-syarat taubat. Kadang-kadang orang yang syarat taubatnya pun sudah terpenuhi, itu pun masih ada juga yang tak diterima oleh Allah. Kenapa tidak diterima? Mungkin masih ada kesalahan-kesalahan, taubatnya mungkin belum sempurna. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk apa? Untuk tunaikan syarat-syarat taubat. Urusan terima tak terimanya itu urusan Allah. Tapi kita sudah berusaha. Begitu juga amal agama yang kita lakukan ini, itu amal agama itu adalah kewajiban kita. Allah terima tak terima itu murni hak Allah. Dulu saya pernah berpikir, macam mana kalau orang masuk surga ini bukan karena amal. Nabi katakan dalam satu hari Nabi katakan dengan sahabat, wahai sahabat-sahabatku, tidak ada satu orang dari kalian yang masuk surga dengan amalnya. Sahabat bertanya, macam mana tidak ada masuk surga dengan amal? Engkau pun tidak akan masuk surga dengan amal engkau ya Rasulullah. Rasulullah katakan, aku pun tak akan masuk surga dengan amal. Tapi semua orang masuk surga dengan apa? Dengan keagungan dan kemurahan Allah. Semua orang masuk surga dengan karunia dari Allah. Ayo mikir-mikir apalah contohnya di dunia ini. Apa contohnya yang kita sudah tunaikan syarat-syarat tapi masih tidak diterima juga? Ternyata banyak. Salah satunya apa? Salah satunya kadang-kadang kalau kita pernah keluar negeri, maka kalau keluar negeri itu pertama kita ngurus visa dulu. Pertama kita ngurus paspor dulu. Kemudian selepas ngurus paspor kita harus ngurus visa lagi. Kemudian setelah ngurus visa kita beli tiket. Setelah beli tiket baru kita berangkat. Sampai di sana, walaupun kita sudah punya tiket, bolak-balik, kita sudah punya visa, kita sudah punya paspor, lengkap semua dokumen kita, sampai di negara tujuan pun kadang-kadang masih ada juga penolakan. Tergantung apa? Tergantung orang imigrasi di sana. Kalau orang imigrasinya moodnya bagus, maka diterima masuk, silakan masuk. Tapi kadang-kadang ada juga yang seperti itu. Kalau di Afrika itu macam itu, Pak. Afrika Selatan itu karena dia negara mayoritas orang kafir, orang tak beragama, maka kalau kita pergi ke situ tuh walaupun kadang-kadang dokumen kita lengkap tapi pihak imigrasinya rese, maka kita balikkan. Sudah packing barang-barang, kita punya visa 2 tahun sekian tahun, tapi orang imigrasinya tidak izinkan masuk, tidak masuk kita. Dibalikkan lagi kita ke negara kita. Maka begitu juga paspor itu dalam kehidupan kita ibarat iman. Kita punya paspor itu kita punya iman itu ibarat kita punya paspor. Kita nih nak pindah alam, nak pergi ke luar negeri kita nih. Ketika kita mati kita harus punya paspor. Karena kita nak keluar negeri. Orang syarat keluar negeri itu harus punya paspor. Kalau kita penerbangan domestik dalam negeri, kita masih bisa cuman apa? Identitas kita KTP. Tapi kalau keluar negeri identitas kita paspor. Maka ketika kita berangkat ke luar negeri harus punya paspor. Paspor kita itulah iman. Kemudian kita harus punya amal juga. Kalau iman baik tidak cukup. Bukti iman kita sempurna, izin lagi adalah amal kita. Visa dan tiket kita lah amal kita. Visa dan tiket kita itulah amal kita yang kita sediakan, yang sudah kita siapkan ketika di dunia supaya sampai sana bisa masuk ke dalam surga. Tapi untuk masuk, walaupun kita sudah punya visa, walaupun kita sudah punya kita sudah punya tiket bolak-balik dan kita sudah punya paspor tadi, tetap sampai di sana itu pun murni hak orang imigrasi. Ketika hari penghisapan itu murni terserah Allah. Kalau Allah mau, Allah akan masukkan kita, silakan masuk ke dalam surga. Tapi kalau Allah mau, Allah akan azab kita, terserah Allah. Maka hadirin muliakan Allah SWT, kata Nabi, kita buat amal ini adalah bukan untuk surga. Buat amal ini apa? Supaya Allah ridho dengan kita. Sehingga kalau Allah ridho dengan kita, walaupun amal kita sedikit, masih tetap Allah silakan masuk, langsung. Karena kasih sayangnya Allah. Maka bertaubat pun seperti itu. Bertaubat kita walaupun syarat-syaratnya kita penuhi dulu. Syarat-syarat kita penuhi ini bukan untuk diterima oleh Allah, tapi apa? Supaya Allah ridho dengan kita. Kadang-kadang syarat ini pun masih tidak sempurna kita penuhi. Cuman karena kita niat tadi Allah supaya Allah ridho dengan kita, Allah senang dengan kita, ada kurang-kurang dikit, kata Allah, tidak apa-apa lah, masuklah. Aku terima taubat kau. Maka kita senantiasa bertaubat, terus taubat, sampai kapan? Sampai Allah SWT ridho dengan kita. Ketika kita mati tanpa membawa kesalahan sedikit pun. Kemudian wa Nabi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata,
Kalau Bapak tahu, radhiyallahu anhu itu digunakan untuk para sahabat. Jadi para sahabat itu ketika kita dengar nama para sahabat, maka dianjurkan, ditekankan bagi kita untuk mengatakan radhiyallahu anhu. Apa arti radhiyallahu anhu? Semoga Allah ridho ke atas mereka. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah nyebut para sahabat, Allah nyebut orang-orang yang ikut dengan para nabi, muhajirin, ansor, dan orang-orang yang ngikut muhajirin dan ansor. Allah katakan radhiyallahu anhum. Sungguh Allah telah ridho dengan mereka. Maka kita pun ketika dengar nama sahabat sangat ditekankan untuk menyebut radhiyallahu anhu. Sebagaimana nyebut nama Nabi, kalau nyebut nama Nabi, dengar nama Nabi disebut, kita tidak bersolawat atas Nabi, kita dapat dosa, wajib. Nah, begitu juga para sahabat, tidak pantas untuk kita dengar nama orang, nama sahabat, nama orang-orang yang membersamai Nabi, tapi kita tidak sebut radhiyallahu anhu. Kalau sendiri maka radhiyallahu anhu. Kalau sahabat tadi berdua radhiyallahu anhuma. Kalau banyak radhiyallahu anhum. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqbalu taubatal abdi, menerima taubat seorang hamba malam yughargir, selagi belum sakratul maut. Selagi nyawa dia masih ada dalam badan dia. Selagi jiwa dia masih dalam kandungan badan dia, masih dalam badan dia, maka selama itu taubat akan diterima. Maka ketika orang sudah masuk sakratul maut, sudah terasa kaki dia lah, sudah roh di kaki ini sudah mulai ditarik dari atas, maka ketika itu taubat tak lagi diterima. Taubat tak lagi diterima. Nah, ketika roh kita sudah sampai di leher nih, maka ketika itu semua orang ditampakkan pada dia amal baik dan buruk dia, dan ditampakkan balasan untuk dia. Dalam surat Al-Waqi'ah Allah katakan, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun. Dan tidakkah kau tengok ketika orang sudah sampai sudah sampai rohnya di hulqum, ketika sudah sampai leher, roh tadi sudah ditarik oleh malaikat maut sampai leher, barulah di situ dia nampak semua amal-amal dia. Maka di situ orang akan aku beriman, la ilaha illallah, aku beriman. Tapi ketika sudah ditarik roh tadi, maka tidak ada lagi kesempatan untuk beriman. Tidak ada lagi kesempatan. Kenapa? Karena dia sudah nampak. Itulah ujian bagi orang beriman. Selama ketika dia hidup, dia tidak nampak apa yang Allah perintahkan, apa balasan, apa janji yang Allah sediakan, apa ancaman dan apa azab yang Allah sediakan di balik ketidaktaatan. Dia tak nampak. Ketika kapan nampaknya? Ketika ruh tadi sudah hampir keluar secara sempurna dari tubuh. Ketika itulah wa antum hina idin tanzurun, dan ketika itulah kalian akan melihat semuanya kata Allah. Kalau sudah nengok dengan mata, semua orang akan percaya. Ketika nampak di depan mata, semua akan percaya. Kalau saya bilang dengan ibu, bu, duit saya 1 juta, ibu tidak nampak. Saya bukakan rekening, saya tunjukkan itu, baru ibu percaya. Kalau macam itu semua orang akan percaya. Tapi itulah ujian untuk orang beriman. Mereka mau percaya atau tidak dengan janji yang Allah beri. Mereka mau percaya atau tidak, mau taat atau tidak dibalik semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian bagi kita hari ini, kita kadang-kadang merasa kayaknya tidak yakin. Maka kita harus yakin. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya yang mengatakan. Kapan kita akan tengok? Kapan kita akan tahu hasilnya? Ketika ruh kita sudah sampai di leher, maka di situ semua orang akan berlomba-lomba karena dia sudah melihat apa yang Allah siapkan untuk dia. Entah itu neraka, entah itu surga, entah itu amal baik dan buruknya, itu semua ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dalam Al-Qur'an juga Allah ceritakan macam mana Firaun. Firaun Allah tidak terima. Firaun tuh sebelum matinya Firaun mau beriman Firaun. Tapi itu tadi syarat taubat tadi sebelum kapan? Sebelum nyawa itu sampai di leher. Maka ketika Firaun ditenggelamkan oleh Allah, ketika sudah hampir tenggelam di Laut Merah, maka Firaun tadi mengatakan, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Harun dengan Musa. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Maka kata Allah, tidak ada lagi taubat, baru sekarang kau nak bertaubat. Ketika sudah nampak di depan mata kau janji dan ancaman Allah, ketika sudah nampak di depan mata kau balasan atas untuk orang yang taat dan balasan untuk orang yang tidak taat, baru sekarang kau mau bertaubat, maka taubat kau tak diterima kata Allah. Maka bersegeralah diri kita untuk bertaubat, segerakan diri kita untuk apa? Untuk minta ampun, kembali kepada Allah. Maka
Taubat orang yang sakratul maut, taubatnya tidak akan diterima, taubatnya tidak akan diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena sudah nampak di depan mata dia janji dan ancaman Allah. Sudah nampak di depan mata dia balasan untuk ketaatan dan siksaan untuk ketidaktaatan. Bapak Ibu sekalian, macam mana kita perbanyak diri kita dengan tobat, sibukkan diri kita dengan tobat. Lagi mendekati bulan Ramadan ini, mendekati bulan Ramadan, berapa hari lagi tersisa Ramadan di depan mata kita, maka kita perbanyak dengan beristighfar dan bertobat. Sehingga ketika kita datang bulan Ramadan, kita dalam keadaan sudah siap. Bukan lagi sibuk untuk apa? Bukan lagi baru sibuk nak menutupi kesalahan kita. Hari ini kita tidak tahu berapa banyak maksiat yang kita buat, sehingga apa? Na'udzubillah, Allah jauhkan dari kita kenikmatan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia yang Allah berikan fadilah, keutamaan bulan Ramadan. Orang yang bisa mendapatkannya adalah orang-orang soleh yang dalam hatinya tidak ada kesalahan. Macam mana bisa tidak ada kesalahan? Dengan menyegerakan bertaubat, memperbanyak diri dengan bertaubat. Apalagi bulan Ramadan ini bulan ampunan. 10 hari pertama Allah berikan ampunan untuk orang-orang yang mau bertobat. Di dalam Al-Quran Allah ajarkan satu doa. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Lengkap dalam doa itu. Yang pertama wa'fu anna. Ada dalam Al-Qur'an itu afuun, ada maghfirah. Afuun itu apa? Afuun itu ampunan, tapi dosa kita diampuni dan memang betul-betul dibersihkan catatan amal kita. Memang betul-betul pemutihan, full diputihkan catatan amal kita, tidak ada dosa sama sekali. Macam mana? Itu ketika kapan? Perbanyak doa itu ketika bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan Nabi ajarkan satu doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Maksudnya apa? Maksudnya ya Allah, putihkan catatan amal aku sehingga tak ada lagi dosa yang tersisa. Berbeda dengan maghfirah. Kalau kita minta doa ya Allah, Allahumma ighfir lana, itu pertama maksudnya tutupan aib. Ketika di dunia kita berusaha nutup di kesalahan kita dari orang lain, maka kita doa pada Allah, ya Allah ampuni aku dengan tutupan aib aku. Tutupan aib tadi hanya menutupi aib, tapi catatan amal kita tetap masih ada dosanya. Hari kiamat nanti di hadapan Allah, dosa-dosa yang kita lakukan itu pun masih tetap akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka Nabi Allah dah ajarkan doa yang komplit, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah ampuni kami, tutupi aib kami, dan ya Allah sayangi kami. Dunia ini tempatnya ujian untuk kita. Kalau Allah tidak sayang dengan kita, maka Allah tak akan luluskan kita di sini. Kita perlu kasih sayang Allah, maka banyak-banyak minta sayang dengan Allah. Ya Allah sayangi kami, ya Allah, Engkau zat yang maha penyayang. Macam mana Allah SWT maha menerima taubat, begitu juga Allah maha pengampun dan maha penyayang. Dan banyak dalam Al-Quran Allah katakan wallahu ghafurur rahim, Allah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Ada namanya dulu Hajjaj bin Yusuf. Mungkin kita pernah dengar, beberapa di antara kita pernah dengar kisah Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj ini adalah satu orang gubernur Irak waktu itu. Dia ini banyak berbuat kezaliman. Lebih dari 70.000 bahkan 100.000 orang para ulama dan sahabat. Kita ini kalau nengok ulama pun kita takut, Bu. Ini sahabat dan para ulama, murid-muridnya para sahabat, lebih dari 100.000 dia sembelih. Dia sembelih, na'udzubillah, kezaliman itu sampai seperti itu. Diktator dia, orang yang tidak sependapat dengan dia, maka dia akan sembelih orang tadi. Dan dia tahu para ulama ini doanya makbul. Kalau ulama doa untuk menggulingkan kekuasaan dia, maka Allah akan terima doa para ulama tadi. Maka Hajjaj bin Yusuf ini pintar, Hajjaj bin Yusuf ini cerdas, Hajjaj bin Yusuf ini hafiz Quran tapi dia diktator. Dia hafiz Quran, dia pun paham agama, tapi dia diktator dan zalim. Apa dia buat? Ketika dia naik jadi gubernur, semua ulama satu negeri itu dia panggil. Ulama satu negeri itu dia panggil, dia kasih makanan. Dia jamu dengan makan. Ketika selepas makan, dia bilang dengan para ulama tadi, makanan yang kamu makan ini makanan syubhat, kata dia. Makanan yang kamu makan ini makanan syubhat. Orang kalau makan makanan syubhat, tidak hati-hati dalam makanan, maka doa dia Allah pending dulu.
tidak ada langsung Allah terima. Nah itu padeknya hajat nih, ulama-ulama nih dia apa? Dia kasih makanan syubhat sehingga doa dia tadi dipending oleh Allah, sehingga tidak ada yang doakan apa, tidak ada yang doakan untuk keburukan pemerintahan dia. Maka Hajjaj bin Yusuf dengan banyaknya dosa yang dia buat, maka ketika dia mati, ketika dia dalam keadaan terbaring sakit di akhir hayatnya dia, maka dalam keadaan sakit itu ibunya nangis dengan dia. Ibu Hajjaj tadi nangis dengan dia. Nah, apalah yang kaget kau jawab di hadapan Allah. Betapa banyak dosa yang kau buat, sahabat kau bunuh, tabiin, ulama, orang-orang soleh banyak yang kau bunuh, sahabat-sahabat Nabi banyak yang dibunuh oleh Hajjaj. Maka mamanya nih nangis mamanya, kaget anak aku nih jadi apalah, neraka kau nih nak, kata mamanya tadi. Maka akhirnya Hajjaj tadi dia katakan pada ibunya, wahai ibuku, aku tanya dengan kau sekarang. Aku tanya dengan engkau, kalau ampunan, kalau engkau punya kesempatan, kalau engkau punya pilihan untuk mengampuni atau mengazab aku, maka mana yang akan kau pilih? Maka apa kata ibunya tadi? Engkau anak aku sayang dengan engkau, sudah tentu aku ampuni kau. Betapa banyak pun maksiat yang kau buat, betapa banyak pun kesalahan yang kau buat, tapi karena aku orang tua kau, aku sayang dengan engkau, aku akan ampuni kesalahan-kesalahan kau. Maka apa kata Hajjaj tadi? Wahai ibuku, jangan risau, Allah Subhanahu wa taala 70 kali lipat lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Hajjaj bin Yusuf pendosa besar macam itu pun ketika akhir hayatnya dia punya secercah harapan, dia tahu Allah Maha Penyayang, maka dia pun bertaubat minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mungkin dosa kita yang kita buat tak separah dosa Hajjaj. Mungkin kita dosa masih dosa kita masih bisa Allah terima. Maka dengan adanya kesempatan yang kita punya, masih ada nafas dalam hidung kita nih, masih kita bisa bernafas, maka segeralah bertaubat pada Allah, segeralah minta ampun dengan Allah. Kaget datang kesempatan untuk bertaubat tidak bisa lagi, untuk meminta ampun sudah tak bisa lagi, pintu taubat sudah ditutup, maka menangis darah pun kita, maka tak ada ampunan untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala permudahkan kita, beri taufik kita, beri bantuan kita. Allah Subhanahu wa taala paksa kita untuk bertobat sebelum kita mati, dan Allah Subhanahu wa taala gunakan kita untuk amal agama. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Tobatnya adalah apa? Adalah hak-hak yang tidak tertunaikan tadi, maka tunaikan balik. Kalau yang merusaknya perorangan, maka orang tadi wajib mengganti rugi dan meminta maaf. Karena publik, sesuatu yang dibuat secara di hadapan umum, kesalahan yang dibuat di hadapan umum, maka harus meminta maaf di hadapan umum dan juga menutup kerugian yang terjadi. Itu kalau dibuat oleh perorangan, maka perorangan bertanggung jawab. Kalau dibuat oleh perusahaan tanggung jawab. Kalau dibuat oleh pemerintah tanggung jawab. Dan juga itulah berbedanya Bapak Ibu sekalian. Maka dosa yang dilakukan dengan sendiri-sendiri dengan dosa yang dilakukan secara terang-terangan, itu pun cara bertobatnya beda. Bertobat sendiri-sendiri kita bisa tobat dengan Allah, tapi kalau orang lain sudah nengok kita buat dosa dengan orang lain di hadapan orang lain, maka kita mintanya secara publik. Apalagi orang itu, kalau zaman sekarang ini kita banyak temukan influencer dan lain sebagainya, orang-orang yang ditengok oleh publik, maka dia harus meminta maaf secara publik di hadapan orang banyak, minta maaf. Kesalahan yang dibuat karena mengurangi hak orang lain, ganti rugi dan meminta maaf di hadapan orang-orang yang dia tidak tunaikan haknya atau yang dia renggut haknya. Lagi sedikit tambahan ke apapun bencana yang terjadi dalam kehidupan kita ini, karena amal kita tidak sempurna. Dalam Al-Quran Allah katakan jelas, semua kerusakan di muka bumi ini karena tangan manusia, karena manusia tadi tidak usaha amal agama.
Banyak dari kita sekarang nih, saya jumpa dengan beberapa orang, saya cerita kerusakan, musibah-musibah yang datang dalam kehidupan kita ini tidak jauh karena apa? Karena kurangnya kita amal agama. Maka orang tadi langsung heran. Mana Ustaz? Agama terus baik. Agama terus baik. Bapak Ibu sekalian, agama itu bukan cuma dalam hal ibadah. Agama itu bukan hanya dalam sholat dan zakat baik. Tapi agama itu masuk dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita tengok kenapa ekonomi kita merosot. Kenapa? Karena agama tidak ditunaikan. Macam mana ya? Agama itu apa? Agama itulah yang Nabi SAW ajarkan. Itulah agama. Macam mana Nabi ajarkan. Contoh dalam hal ekonomi, bagaimana Nabi ajarkan muamalah yang betul. Dalam jual beli yang betul. Kemudian bagaimana antara karyawan dengan bos yang betul. Macam mana antara penjual dengan pembeli yang betul. Orang yang berhutang dan menghutangi dengan betul. Hari ini kita banyak tengok. Berapa banyak sesuatu tidak sesuai dengan agama. Sehingga karena sesuatu tidak sesuai dengan agama, hak orang lain tidak terpenuhi. Karena hak orang lain tidak terpenuhi, disitulah terjadinya kemerosotan. Hutang piutang saling merugikan, jual beli saling merugikan. Kenapa saling merugikan? Karena tidak menunaikan agama tadi. Agama melarang kita untuk mengurangi hak orang lain. Agama menuntun kita untuk menunaikan hak orang lain dulu, baru hak kita. Kalau kita tunaikan semuanya sesuai dengan tuntunan agama, maka ekonomi kita akan baik, kehidupan kita akan baik, bertetangga kita, sosial kita akan baik. Apapun aspek dalam kehidupan kita akan baik. Hari ini kita tengok kenapa? Karena agama dalam kehidupan kita belum sempurna. Dalam jual beli kita masih tidak mengedepankan agama. Dalam kerjaan kita masih tidak mengedepankan agama. Bukan cuma ibadah, baik. Ibadah kita sudah kurang, tambah lagi urusan kerja kita pun tidak sesuai agama, urusan jual beli kita tidak sesuai dengan agama, urusan pendidikan anak kita tidak sesuai dengan agama, sehingga semuanya kacau, seluruh kehidupan kita pun akhirnya jadi kacau. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan setiap segala sesuatu itu sesuai atau tidak dengan ajaran Nabi. Bapak perhatikan hari ini mungkin kita di Indonesia ini kita tidak nampak praktik agama. Kenapa? Karena banyaknya kita. Kalau kita di luar negeri sana, kita tengok orang-orang Islam betul-betul sebagaimana saudara. Kenapa? Karena hidupnya amal agama secara sempurna. Terutama lagi di negeri-negeri minoritas. Di situ akan kita lihat betul-betul pertumbuhan dan perkembangan agama. Kenapa? Karena kuatnya agama tadi. Setiap kehidupan mereka hidupkan sesuai agama. Tengok di Jepang, saya punya kawan di Jepang. Pertumbuhan Islam paling pesat hari ini adalah di Jepang. Kenapa di Jepang? Karena di Jepang negara minoritas, mereka orang-orang cerdas, orang-orang yang disiplin. Mereka melihat bagaimana kehidupan orang Islam yang seharusnya. Orang-orang Islam di Jepang mereka sangat disiplin, mereka sangat amanah dalam pekerjaan mereka nomor satu. Sehingga apa? Sehingga orang lain asbab disiplin dan hidupnya agama dalam kehidupan mereka, tanpa mereka dakwahi pun orang lain nengok kehidupan umat Islam sudah masuk Islam, sudah dapat hidayah. Ada kalau di Afrika sana saya pernah jumpa beberapa orang non muslim. Orang non muslim tadi dia mengatakan, kami ini merasa tenang hidup kalau bersebelahan bertetangguan dengan orang Islam. Kenapa begitu Pak? Saya tanya. Kenapa? Karena kami tengok orang Islam ini orang yang jiwa sosialnya bagus. Kalau bertetangga dengan orang Islam, maka orang Islam tadi tidak akan menyakiti kami. Pertama, dia tidak akan menyakiti. Kemudian dia tidak akan bersuara melebihi yang membuat kami terganggu di sebelah. Kemudian masakan dia, bahkan bau aroma masakan dia kalaupun sampai ke dalam rumah kami, maka pasti makanan yang dia masak itu sampai ke rumah kami. Itu orang non muslim, orang kafir ketika bertetangga dengan orang Islam dia merasa nyaman. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita umat Islam baik bertetangga dengan sesama kita umat Islam pun tidak tenang. Kenapa? Karena amal agama tadi tidak sempurna. Hari ini bukan cuma itu baik. Kita tengok masjid-masjid pun hari ini tidak aman. Tempat ibadah kita tidak aman. Bukan tidak aman dari orang kafir, tidak aman dari tangan orang Islam sendiri. Masjid kita tengok berapa banyak masjid yang dikunci. Kenapa Pak dikunci Pak? Yo kaget takut ada maling. Malingnya itu orang Islam sendiri. Masjid tempat ibadah orang Islam, tempat ibadah orang beriman, itu pun tidak selamat dari orang iman sendiri. Betapa rusaknya amal agama kita hari ini. Maka itulah kenapa ada jamaah-jamaah bergerak, orang-orang tabligh datang ke masjid-masjid mengaungkan amal agama secara sempurna, karena memang hari ini kebutuhan kita adalah tidak diterapkannya agama secara sempurna.
Karena itulah banyak hal-hal yang tidak sesuai, hal-hal yang musibah-musibah datang yang membuat kita susah karena amal agama hak Allah tidak kita tunaikan. Semoga Allah berikan kita kemampuan dan taufik untuk amal agama secara sempurna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi'izzatika allati la turam wa bimulkika alladhi la yudam wa binurika alladhi mala arkana 'arsyik ya man la tukhalituhu dhunun wa la tughayyiruhu al-hawadith wa la yakhsha ad-dawair ya'lamu mathaqil al-jibal wa makail al-bihar wa 'adada qatri al-amtar wa ma adlama 'alaihi al-lail wa ma ashraqa 'alaihi an-nahar. Allahumma ya Allah ighfir lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma tub 'alaina inna nas'aluka at-taubah wal inabah wal istiqamah 'ala syari'atil gharra wa tariqatil baida wa juhdi rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah terimalah taubat kami, ya Allah. Ya Allah terima taubat kami, ya Allah. Ya Allah bimbing kami, paksa kami untuk bertobat, ya Allah, atas setiap kesalahan yang kami buat, ya Allah, yang kami tahu dan tak kami tahu, ya Allah, yang kami sadar yang kami tak sadar, ya Allah, yang kecil yang besar, ya Allah, yang kami anggap itu dosa ataupun tidak, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bantu kami untuk bertobat, ya Allah. Ya Allah bantu umat untuk bertobat, ya Allah. Bantu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertobat sebelum mereka mati, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah bimbing kami untuk bertobat, anak istri kami, keluarga kami, ya Allah, orang kampung kami, orang umat seluruh alam untuk bertobat, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah musibah-musibah yang kau berikan dalam kehidupan kami, ya Allah, bantu kami, ya Allah, untuk melewati musibah tersebut dengan sabar, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah berikan kami pahala untuk musibah yang kami hadapi, ya Allah. Ya Allah berikan kami ganti dari musibah dan kehilangan yang kami lalui, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, beri kami ganti yang lebih baik, ya Allah. Ya Allah saudara-saudara muslim kami yang menghadapi musibah, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah kau berikan kesabaran yang sempurna pada mereka, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah kami tak mampu bantu mereka, ya Allah. Kami tak mampu bantu mereka secara finansial, ya Allah. Kami tak mampu bantu mereka secara fisik, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah kami berdoa, ya Allah, kami berdoa, ya Allah, kami minta pada Engkau, ya Allah. Engkau tolonglah saudara-saudara muslim kami, ya Allah. Ya Allah Engkau perbaiki kehidupan umat Islam seluruh alam, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah Engkau perbaiki kehidupan umat Islam, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah angkat kesusahan-kesusahan umat Islam, ya Allah. Ya Allah angkat kesusahan-kesusahan saudara-saudara kami sebangsa kami, ya Allah. Ya Allah angkat kesusahan-kesusahan saudara kami, ya Allah. Angkat kerisauan-kerisauan mereka, ya Allah. Angkat kepentingan mereka dan kegundahan hati mereka, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah berikan balasan, ya Allah, atas musibah yang mereka sabar di atasnya, ya Allah. Berikan mereka ganti yang lebih baik, ya Allah. Ya Allah bantu kami untuk amal agama secara sempurna, ya Allah. Bantu kami untuk amal agama secara sempurna, ya Allah. Ya Allah jauhkan kami dari musibah-musibah, ya Allah. Jauhkan kami dari kemarahan Kau, ya Allah. Kami minta, ya Allah, kami minta keridhaan-Mu dan kerelaanmu, ya Allah. Kami minta kasih sayang-Mu, ya Allah. Kami berlindung dari kasih sayang-Mu, kami berlindung dengan kasih sayang-Mu dari azab-Mu, ya Allah. Kami berlindung dari kemurahan hati dengan kemutahan hati-Mu, ya Allah, dari kemarahan Kau, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah terima doa kami, ya Allah. Kami tak mampu berdoa, ya Allah. Lidah kami keluh untuk meminta, ya Allah. Ya Allah kami minta apa yang Nabi-Mu minta, ya Allah. Kami minta apa yang para sahabat minta, ya Allah. Kami minta apa yang orang-orang soleh sebelum kami minta, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.